Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma takfala qulubina min dzikrika wa atim ni'mataka wa asbih alaina min fadlika wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma yakun waghfir lana ma la ya'lamun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa tarinu biha as-suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratil mukarram wal mukhtaram, segenap para jamaah majlis mingguan pondok pesantren Sarang Tawon yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan As-Segaf dan juga Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf dan juga Sayyid Hadi bin Mukhtar Barakbah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doain mudah-mudahan habaib-habaib kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dikabul segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan dimenangkan dalam perjuangan dakwahnya dan terus ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir di sini mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita, diampuni dosa kedua orang tua kita, urusan dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan barakah Maudhisim Tudurah, dengan barakah Ratibul Haddad, dengan barakah sholawat, dengan barakah Juriya Rasul, barakah para wali, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihasilkan segala permaksudan kita. Amin ya rabbal alamin. Baru saja Habib Abdul Qadir menceritakan bagaimana kemuliaan dan keberkahan dari karomah Habib Shaleh Tambun. Jadi jangan pernah kita ragu sedikit pun tentang karomah daripada Habib Shaleh bin Muhsin Al-Hamid Tambun Jember. Yang harus kita lakukan, fokus keyakinan kita bertawasul kepada beliau dan perbanyak salawat mansurnya. Pokoknya yakin saya dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dengan keberkahan daripada Habib Shaleh Tambun. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pokoknya bawa senang aja, ya bawa asik aja, insyaallah pokoknya semua dari apa-apa yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Habib Shaleh Tambun. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya lemes banget ini ya. Mau lagi barang apa, berpuasa kali. Ngantuk. Ya udah, saya bisa terlalu belum dong dah. Dalam pengajian malam ini kita lanjutkan kembali bahwasanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, 7 orang yang akan mendapat naungan di arasy di hari kiamat, yang mana di hari kiamat tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu warajulani tahabba ay ahabba kullun minhuma sahibahu fillah ay li talabi ridallah la li ghardin dunyawiyyin fajtaba'a ala dhalika hubbi waftaraqa alaihi ay istamarra ala mahabbatihima hatta faraqa bainahumal maut. Selanjutnya orang yang akan mendapat naungan pada hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala
yaitu dua lelaki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ini berteman bersaudara lillahi taala karena mengharap ridho Allah, bukan karena mengharap daripada dunia. Ini hati-hati nih. Orang kalau berteman, nih kita berteman nih, santri berteman, kemudian kita berteman, tetapi hanya mengharap dunianya aja, maka gak bakal lama. Hati-hati, berteman kudu lillahi ta'ala. Kalau kita berteman, kudu saling menjaga, kudu saling menghormati, kudu saling memuliakan. Paham kira-kira? Ini kan zaman sekarang ini orang kalau berteman kan rata-rata toksik, bener nggak? Lagi butuh ditemenin, kagak dibutuh, ditinggalin, begitu bukan? Nah itu siapa yang begitu? Awas, begaul, dia menguntungkan begaul Karena kita berteman, mohon maaf, nongkrong sama dia aja, nongkrong mengapa dia banyak berita. Jangan nama si Lukman, lima kismin Lukman, mah jangan. Agak enak waduh tekor, nama Lukman aja. Masih Farid aja, nongkrong badannya gedein dikit. Lemaknya banyak. Enak kalau deket dianget. Akhirnya kita berteman ini karena ngambil manfaat. Bersaudara aja, bersaudara. Kalau kita bersaudara cuma ngambil manfaat doang. Yang kaya dideketin, yang miskin ditinggalin. Wow, kagak bakal lama begini mah, betul gak kira-kira? Wow, kalau lagi enak dipuja-puja, betul? Udah kagak enak dicaci, caci mah, kan begitu. Kita berteman kudu lillahi ta'ala. Kenapa? Teman itu bagian daripada diri kita. Teman ya kita ya teman kita, apapun keadaannya. Jangan kita karena teman kita miskin mau berteman sama dia. Jangan karena teman kita kaya, kita berteman sama dia. Jangan. Apalagi kita berteman, kita orang ngaji, kita di majelis, berteman kemudian saling menghardik, awas. Wajib saling menjaga kemuliaan. Berteman kudu saling menghargai. Wajib kita menjaga, nih teman gua kagak demen dibecandain jelek, maka jangan dikatain jelek. Dasar si Lukman hitam dikatain nasi hitam Emang dia si negro dipanggilnya. Dia gede banget dipanggil begitu, sengaja kita panggil begitu. Mohon maaf, bukan berteman yang begitu macam. Si Lukman gak mau dipanggil itu, gak mau dipanggil si hitam, si negro, mau dipanggil si ganteng. Dia senang kalau dipanggil si ganteng, panggil si tampan. Apa susahnya sih kita nyenengin orang, betul gak kira-kira? Kan kadang nih kita mohon maaf yang terjadi pergesekan antar teman, baik di pekerjaan, baik bermasyarakat, bahkan di majlis taklim. Terkadang kita itu begini, kita pengen dimuliain orang, tapi kita nggak mau memuliakan orang. Kita pengen dihormatin orang, tapi kita kagak mau menghormatin orang. Kagak bisa, mau nyampe kiamat kalau punya teman ya kalau begitu mah. Tapi kalau kita di apa adanya, kita menghormati orang memang karena layak dihormatin. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia berilmu, mau kagak, dia mah temen gua. Mau jelek, mau kagak, dia mah temen gua. Wajib gua jaga nama baiknya, wajib gua jaga aibnya, wajib gua jaga kehormatannya. Mohon maaf, kalau kita nih punya watak begitu, mau kita tinggal di Amerika banyak temen. Tapi kalau kita punya watak yang jelek, jangankan jauh di negeri orang, di kampung sendiri aja orang kagak demen sama. Betul nggak kira-kira? Jangankan di kampung sendiri, di dalam rumah aja orang demen, keluarga begitu mah. Ini kan yang sering terjadi begitu. Awas, jangan suka ngomongin teman, kejelekan teman jangan suka diomongin. Jangan, ya Allah, apalagi kalau teman kita nih nitip rahasia, awas. Ini kadang perempuan nih, lu jangan cerita ya. Mengapa? Kalau lu cerita sama orang lagi kakak, lu cerita sama orang kakak, bener lo, ini rahasia. Iya, gue percaya sama lu dong, bukan aja ngomong. Iya, ada apa sih? Kalau cerita lagi kakak, lu cerita baik. Ini perempuan biasa seringannya. Mau ada apa? Diceritain begini. Wah, kalau gua cari lo, ya Allah, lu yang sabar ya, yang sabar.
Emang begitu hidup mah, kadang kita punya ujian. Temennya cerita sedang susah nih. Lu cerita orang-orang yang tidak, Allah, baru keluar udah ngomong orang-orang. Lu tahu kagak sih, am cerita gua dari baru begini. Lu begitu iya, orang sono, orang sini mah insya Allah parah. Terkadang mohon maaf, kita laki-laki juga mohon maaf, mulut kita lebih parah dari perempuan. Bukan cuma ember, bah. Ada nggak laki-laki yang begitu? Ada nggak laki-laki yang begitu? Mana orangnya? Kadang mulut tuh kayak ember, kagak kadang laki lebah. Kenapa bahasanya? Karena semua orang diomongin. Masya Allah, jangan kepo dengan urusan orang. Ini maka kadang mau maaf tajasus, orang dikorek-korek kejelekannya. Orang dikorek-korek kejelekannya untuk disampaikan orang pada orang lain. Dia kagak sadar bahwa dia banyak kejelekan. Orang yang begini tidak termasuk dalam hal pertemanan. Makanya Imamul Haddad di dalam kitab Nasihat Dunia itu menjelaskan bahwa banyak kriteria kita dalam pertemanan. Kenapa? Karena pertemanan ini menentukan masa depan kita. Saya pesan kepada para santri, kalian wajib minta doa, minta pertolongan Allah agar dijauhkan hati kita ini dari perkara-perkara toksik. Tahu nggak toksik? Toksik itu laksana kalau pohon maduan, di mana nemplok itu pohon bakalan mati. Kalau kayak hewan itu kayak bunglon. Dia nemplok di tempat yang coklat berwarna, nemplok di warna hijau warna, nemplok di warna kuning jadi warna kuning. Itu bunglon tuh begitu. Santri kagak boleh kalian punya watak begitu. Kalau di depan orang kayak pura-pura baik, kalau di depan Lukman di depan Lukman. Udah deh Lukman melengos sedikit, si Lukman tahu nggak? Parah banget, kenapa bu ketek? Segala aib dia diomongin, segala kejelekan dia dibongkar. Orang yang begini mohon maaf tidak layak untuk dijadikan teman. Makanya kesuksesan orang, pengusaha-pengusaha di dalam urusan dunia aja, kalau kalian ingin berhasil dalam dunia usaha, kalian ingin berhasil dalam dunia pekerjaan, kalian ingin berhasil dalam dunia bisnis, kalian ingin berhasil dalam dunia karir, jangan bergaul dengan orang toksik. Orang toksis itu nggak senang dengan kesenangan kita. Kalau bahasa toksik ini, kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Islamnya orang-orang munafik ini. Hati-hati, dunia madis pun suka banyak yang begitu. Orang-orang munafik yang begini, jadi dia bikin kemadis cuma bikin dosa doang. Apalagi guru diomongin, nih awas nih mak nih. Gurunya diomongin parah banget, lu tahu kagak bisa nanam paramonan. Agak sangka dia begitu, buset, kagak sangka. Mengadapan. Begini, iya. Padahal belum pasti dia ngomong lagi ke orang habis. Tinggal kita keluar rumah orang pada ngomong nanti kita. Orang apa mau begitu semua matanya ini? Kita kayak orang asing, kayak orang lain, kayak ada di planet. Kenapa? Karena telah dihembuskan berita-berita kejelekan. Kagak boleh. Paham kira-kira? Bu, anak kita jelek, dijelekin orang, kita senang gak kira-kira denger ya? Anak gue jelek sih, emang bener fakta jelek. Dikatain jelek sama temennya, kita gedeg sama temennya. Ayo, goro kalau kagak gedeg. Lah sekarang kita umat Rasulullah, kita digedegin, kan Rasulullah yang kesal. Apalagi kita semua ciptaan Allah, main fisik segala macam, ngomongin segala macam. Saya kira itu ya. Saya tanya nih, ini Lukman cetakan siapa Lukman? Gegabah emaknya. Cetakan siapa si Lukman? Babanya. Cekoro. Siapa? Lah kita cuma masukin sperma doang. Bikin kuping kagak, bikin rambut kagak, bikin mata kagak. Betul nggak kira-kira? Lah kan tato dia bilang kalau berduka begitu, keling. Bener kagak?
kaki kuning, aduh, mata merah, kuning. kayak mau spiteng, rambut kerikil, lah, saya tanya sejelek-jeleknya begitu cintaan siapa? Allah. Kita kagak mesen, betul nggak kira-kira? Lah kagak mesen lah, kita mohon maaf ini muka nih kita kalau pengen kayak aja asmara. Bener nggak kira-kira? Iya, pengen paling ganteng, cuma kan kita kagak mesen. Emang Allah begitu. Kenapa Allah nyatakan begini? Biar kita saling menghargai, saling menghormati. Paham nggak kira-kira? Awas, jangan suka ngomongin guru ya, orang boleh duraka ente. Ngomongin kiai, apalagi kiai ini doyan maulid, kiai ini doyan apa, pencinta wali. Awas, awas, hati-hati berteman nih, hati-hati. Makanya kalau ada murid ngomongin gurunya, ditolak sama guru, mohon maaf, dia nggak bakal seneng ngaji, nggak bakal resep ngaji, nggak bakal resep ibadah. Kenapa? Karena dia dihilangkan kebarokan daripada sang guru tersebut. Walaupun dia nyari guru yang lain, nggak bakal barokah itu ilmunya. Bahasanya begini, punya orang tua disakitin, dia jadi orang tua yang lain. Kira-kira bisa nggak kira-kira? Dia punya orang tua kandung disakitin, kemudian dia jadi orang tua angkat. Kira-kira bisa nggak begitu? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Kan bisa-bisa aja. Tetapi untuk rasa sama apa beda? Beda. Ayo kita semua, kalau kita ingin mendapat naungan dari Allah, maka kita berteman karena Allah. Jangan karena sesuatu. Jangan, ya Allah, teman lagi banyak duit dideketin, giliran lagi susah dijauhin, lagi enak, udah kayak laler, udah kayak laron, udah kayak semut. Datengin gula, kira udah kagak ada, habis dijauhin orang, ditegur juga kagak. Ini sejelek-jeleknya manusia. Makanya saya bersyukur nih nyai-nyai nih. Dulu berteman encang, semuanya emang teman emak saya. Alhamdulillah sampai saya ini mau udah kagak ada, masih terus bergabung. Alhamdulillah. Yang begini disebut teman. Jangan orang udah mati ngomongin baik lah, jangan. Orang udah mati mesti digedegin baik, jangan. Oh bagaimana yang begini urusan, ribet urusan ini. Paham kira-kira? Makanya bertetangga juga hati-hati. Bertetangga juga hati-hati. Kalau bertetangga yang kurang-kurang begini tapi hati-hati. Jangan suka ngomong sembarangan. Lebih baik diem. Lebih baik kagak punya teman, yang penting aman, selamat, daripada banyak teman kitanya sengsara. Betul kan Neng? Betul. Ayo berteman kemana-mana kita diomongin mengenak begitu. Kagak enak. Dikit-dikit apa ngomong, dikit apa diomongin, jangan. Nah, kalau kita berteman karena Allah, tidak karena dunia, fastama'a ala dzalika hubbi fatarafa alaihi, maka nanti kita akan dikumpulkan tuh. Kalau karena Allah, nanti di mana teman kita di surga? Insya Allah kita akan bareng dengan teman kita di surga. Amin. Kita ke Abah Guru sekumpul senang, ingin dianggap sebagai muhibbin, belum murid, baru muhibbin. Apa itu muhibbin? Pecinta. Mudah-mudahan rasa cinta kita diterima, amin. Biar gak kecewa, jangan sampai bertepuk sebelah. Kayak saudara kita yang saat ini sedih saya nasibnya. Kemana baik bertepuk sebelah tangan mulu. Sedih. Makanya saya bilang kalau mencintai itu yang pasti sesuai porsi. Biar kagak kecewa. Ini mau kadang orang jauh. Nah kita wali pengen diterima sebagai muhibbin Abah Guru sekumpul, maka jagain hati. Bertetangga yang benar, tetangga kita jelek, jangan diperlakukan kita juga jelek ke dia, jangan. Biarin orang tetangga ngomongin kita, biarin kita jangan ngomongin dia. Biarin. Berteman, ini kagak pas, gue kagak tahan nih berteman nih. Ini teman jelek nih, jangan ditemenin. Udah, jangan berteman sama dia, jangan kumpul, jangan deket sama dia, jangan ngobrol. Kenapa? Kalau kita ngobrol sama dia, deket sama dia, mohon maaf, ntar kita cuma jadi bahan omongan dia doang. Paham? Apalagi ke tukang sayur, kalau tukang sayur udah beres belanja, udah pulang lagi. Tiba dasar belakang tadi omongin bedah banget nongkrong tukang sayur. Beli cuma cabai doang modal itu.
seharian di tukang sayur ada yang diomongin. Nyata. Ini orang jauh, Beb, mohon maaf, Beb, orang jauh, Beb. Orang jauh Amerika ini mah. Pindah ke Teluk, Beb. Nyata. Kita kalau mau ngapa-ngapain udah beli pulang udah. Apalagi kita tahu karakter di situ, suatu kampung, suatu tempat jelek. Awas, kudu hati-hati. Jadi kita yang kudu paham, kita yang kudu pinter. Makanya dalam aturan berteman pun memang orang tua berhak menentukan teman untuk anak kita. Si Gojal contoh misalkan begaul sama yang kagak jelas, jadi kagak jelas dia. Tapi insya Allah ketika si Gojal bergaul dengan orang-orang yang jelas, maka insya Allah walaupun dia kagak jelas, maka jadi jelas. Ini dia kagak demen ngaji, bergaul sama orang demen ngaji, insya Allah akan terbawa jadi demen ngaji. Kita kagak demen maulid, bergaulnya sama orang yang demen maulid, cinta sama habaib, insya Allah kita bakal jadi orang yang demen maulid, cinta sama baik. Tapi kita doyan ngaji, doyan ibadah, bergaul sama orang yang kagak demen maulid, bakal ke bawah. Awas, kita beragama tergantung kita berteman sama siapa. Hati-hati terutama ibu-ibu, kalian mah wali-wali, doa kalian mustajab, maka perhatikan kepada siapa anak-anak kalian bergaul. Kalau anak-anak dilihat ini, wah udah dari majlis sholawat, walaupun kagak punya teman, walaupun dikucilkan biarin. Kenapa? Rasulullah bersama dia. Anak kita udah pada demen tawasul, udah bisa qasidah untuk memuji wali, alhamdulillah. Walaupun kagak punya teman, alhamdulillah. Kenapa? Karena teman kita ini bisa menentukan nasib kita di masa depan. Makanya saya pesan sama santri, fokus, jangan ketakutan gak punya teman. Alhamdulillah dengan barokah habis saya tanggul dengan Abah Guru sekumpul, barokah mau disitu dorong kita dekat dengan Julia Nabi. Mohon maaf kalau kita nelpon mengundang, mohon maaf ongkos 15 juta nggak cukup. Betul nggak, Bim? Ini sengaja kita nih, mohon maaf nggak cukup. Tapi dengan barokah sholawat, dengan barokah maulid, ini hadiah buat kita. Kalau sekarang di dunia saja kita udah berasa bahagia, bagaimana ketika kita berada di akhirat? La haula wala quwata illa billah. Kalau begitu enak gak bergaul? Sekarang kita berteman sama Habib, kira-kira Habib punya datuk Rasulullah, beliau mulia apa hina? Mulia. Kita orang hina, bergaul sama beliau, kebawa mulia gak kira-kira? Makanya bergaul walaupun kita bukan tukang parfum, bergaul sama tukang parfum, insya Allah walaupun gak jadi tukang parfum, minimal kebahagiaan wanginya. Bergaul sama tukang minyak tanah, walaupun kita bukan saudagar minyak tanah, kagak jadi saudagar minyak tanah, tapi mohon maaf baunya mah tetap kena, kan begitu, betul gak? Betul gak kira-kira? Nah, milih teman, hati-hati. Jadi jangan takut gak punya teman. Teman-teman yang tidak bagus jangan ditemenin. Teman-teman tidak berakhlak jangan temenin. Bahkan kalian kalau ada teman gak percaya dengan wali, jangan ditemenin. Teman-teman yang gak senang dengan maulid, gak senang dengan sholawat, jangan ditemenin. Kenapa? Mohon maaf, penyakit itu bisa nular. Saya tanya, Pano bisa nular gak Pano? Pano kan bisa nular. Tanya dong ahli Pano. Pak, Pano bisa nular gak Pak? Bisa katanya. Menurut Bapak nular bagaimana? Kalau seandainya kita pakai baju orang yang punya Pano, berarti kalau seandainya kita selalu duduk dengan orang-orang yang tidak percaya dengan wali, tidak percaya dengan sholawat, tidak percaya dengan kebarokan maulid, mohon maaf, Pano nggak langsung nular, ada tahapannya. Begitupun kita, keyakinan kita bisa rontok, bisa pudar. Makanya kita berteman kudu bebeneran. Kenapa? Biar kita hidup di dunia selamat, di akhirat pun kita akan. Jangan kayak bergaul kayak zaman caleg, awas. Ibu makasih, mohon maaf, itu sama caleg-caleg kasihan banget hidupnya. Itu tim sukses sudah kayak laron. Ya Allah, semuanya bapak saya dukung, bapak saya dukung, bapak saya dukung. Siapa yang penting fulus. Bahkan kata calegnya benerin bantu saya, siapa? Saya siap menangkan bapak pokoknya mah. Siap pokoknya saya memenangkan bapak. La haula wala quwwata, itu caleg itu udah habis. Duitnya dikeluarin banyak banget itu. La haula wala quwwata
juga nyoblos dapat adu doang. Makanya mohon maaf emang disebut tim sukses, medianya sukses, calegnya stres. Betul nggak kira-kira? Jangan bergaul seperti orang bergaul dengan caleg. Awas. Makanya saya pesan kepada kalian lillahi ta'ala, bersaudara pun sama, bersaudara kita nih, bersaudara awas. Jangan sombong kita yang kaya merendahkan saudara yang miskin. Jangan juga sedih kita yang miskin kemudian kita merasa malu dengan saudara yang kaya. Semua itu anugerah dari Allah, amanah dari Allah. Miskin kaya ujian. Ini kadang kita nih mohon maaf terjadi dilema, mohon maaf. Kenapa sekarang persaudaraan itu rada kurang silaturahimnya? Karena yang kaya suka memandang remah kepada yang miskin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nitip. Mak, ada si Anu, Mak. Siapa Encang Anu mau main? Bilang Ben mah kagak ada. Lah mau apa? Paling minta duit dia mah. Ah yang bener Mak, lu kagak percaya. Dia mah begitu dari situ mah dong ngajarin sesat sama anak-anak jadi sesat. Diajarin sesat, tapi mah ono Encang bau bingkisan sih Mak. Goroh dia mah speak doang, itu mah kosong, itu mah kantong kosong. Itu mah dia pengen minta apa beda diangkut di rumah kita, bahasnya udah kelewat orang. Apa yang terjadi? Tahu? Emak mana? Kagak ada Jang. Kata emak kagak ada. Kata emak kagak ada. Kata emak, iya. Kata emang ini orang baik. Ayo udah, ini lu titipin nih kue. Lu titipin nih kue. Ini, lu dari mana Jang? Udah kasih buat malu penuh. Lu makan dah biar baru-baru kau. Mau kasih Jang ya? Udah belum dia? Mak. Udah pulang mah zaman dia nih ngasih wajib mau ngapain? Oh ini bukan kondangan kayak kata gue juga apa? Dia mengasih ada maunya. Dia mengasih kagak dilihat Allah. Ini saudara yang begini yang terkadang menjauhkan antar saudara. Betul nggak kira-kira? Banyak yang begitu. Ada apa begini? Mohon maaf nih untar lu kalau punya saudara awas. Gue pesan sama lu pada. Saudara kita datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapain lo sini? Aduh, nih gue emang ada masalah ini apa? Aduh, kanker ini kanker apaan? Kantong kering. Mau ngapain gue ini ada urusan ini terus ngapain? Mau pinjam duit? Awas, kalau saudara udah ngomong begini, kelihatan tampang melas, jangan suka macam-macam. Kalau punya kasih. Kalau sesuai berapa minjemnya, ya minjem agak banyak 20.000 doang. Awas, kalau punya kasih, jangan minjem gua kasih 100.000. Ini mah kadang ini mah 20.000 gua dengerin, 20.000 kecil bagi gua. Tapi itu kecil bagi lu, gede bagi lu. Gua kan kira-kira lu bisa balikin kaya 20.000 ini. Lu minjem gue denger lu bolak balik semua minjem duit kagak ada yang lain dan begitu orang kita lagi butuh gue betul kita semua butuh duit lu usaha dong lu hidup miskin amat lu sayang orang lu hidup lu kali-kali nyenengin gue malah duit ada nggak yang begitu mana orangnya mana turun puji hal yang begitu. Jangan saudara dihitung pakai duit, tak boleh. Kenapa? Apalagi kita ada orang tua satu kandungan. Ini emak kita sedih dengernya. Paham kira-kira? Tolongin, kalau bisa tolongin, kalau bisa mah jangan minjem. Gua nggak usah minjem, gua kasih. Lu ngapa? Lu pokoknya begini, lu mau susah lu ke gua jangan ke orang lain. Lu pokoknya lu ngomong ke orang lain, lu masih saudara, lu ngomong saudara dulu. Jangan ke orang lain. Pokoknya selagi lu punya saudara, masih ada gua, lu ngomong gua, jangan lu ngomong orang lain. Kalau gua udah kagak sanggup, lu boleh ngomong sama orang lain. Itu saudara punya TOPBGT. Kalau belum mati itu saudara jadi kuburin. Cakep yang begini. Kira-kira sekarang yang begini banyak apa langka kira-kira? Hah? Nangka. La haula wala quwata illa billah. Ini di saudara, bagaimana dengan teman? Kalau udah saudara juga begini, sombong kita kaya, tengil, pukul bilang.
La haula wala quwata illa billah. Hati-hati. Makanya diajarkan di sini bahwasanya waqtaraqu alaihi ay istamarra mahabbati mahatta faraqa bainahum al-maut. Orang yang begini tidak akan terpisahkan cintanya kecuali maut yang memisahkan. Mudah-mudahan ini teman-teman dari emak saya mudah-mudahan pada barokah dunia wal akhirat. Nyai-nyai cang semua pada barokah mudah-mudahan. Sakit biasa penyakit tua mah begitu. Cuman insya Allah penyakit ini akan membawa barokah. Penyakit pinggang, rematik, encok biasa itu penyakit orang tua. Yang kagak biasa kalau si Lukman hari ini udah encok bahaya. Iya udah bahaya itu. Tapi kalau orang tua udah punya pinggang begini udah biasa. Kenapa? Dari kecil capek ngurusin kita, masak mulu. Makanya nih yang masih punya emak, lu yang masih punya nyai, lu kudu paham itu nyai lu malu capek ngurusin kita. Jangan lu ledekin. Sembuh apa mak? Jimat tahu sembuh. Lu enak banget ngomong begitu. Betul. Sekarang coba mohon maaf sakit gigi. Lu sakit gigi mulu sembuh apa sembuh? Tahu kagak itu bocah? Sembuh mah bukan urusan kita, urusan Allah. Oh enaknya begini. Ma yang sabar ya ma. Sakit banget ini ya sabar ma insya Allah surga. Kan enak didengar. Oh, bani gua, nyai ngapa nyai? Ngomong begini, ya Allah nyai. Lu mah kagak, orang nyai ngumpet. Nyai begini, cucu setan yang begini. Banyak gak yang begitu? Orang makhluknya no. Jangan orang boleh begitu. Nyai kita, emak kita di dalam usia tuanya bagian daripada diri kita. Makanya insya Allah kalau kita bergaul lillahi ta'ala mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah apapun keadaannya kita akan menjaga tali persaudaraan, kita akan menjaga tali pertemanan. Saya pesan semua santri sarang tahun, kalian pun harus akur dengan nanti daripada santri-santri, daripada teman-teman saya. Seperti apa guru selalu bilang kepada saya, Wahab nanti kudu berteman, bergaul, karena santri-santri apa yang lain banyak. Jadi kalau nanti saya bertemu dengan santri-santri daripada santri guru saya, maka kita harus bagus hubungan. Itu guru ngajarin begitu. Kenapa? Karena namanya orang tua, guru kan orang tua, senang kalau melihat anaknya pada akur. Tapi perasaan orang tua sedih, sakit. Pada berantem ya akhirnya ya Allah makan pakai garam masih enak kalau ngeliat saudara anak pada akur, betul. Tapi makan pakai daging kebo, mohon maaf itu kagak enak, mah kagak terpelan kalau bahasa orang dulu mah. Kenapa? Ngeliatin anak pada gondok ya. Mudah-mudahan semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon jaga persatuan kita, terutama hubungan di majelis. Kalau kalian ingin mendapat barokah guru, ingin barokah daripada guru, jangan. Sila nama enggak ada bapaknya. Lihat guru saya. Karena sanad guru saya, sanad keilmuan daripada guru saya sampai kepada Senawi Tanah Haram. Guru saya berguru kepada Tubagus Mama Bakri Sempur. Berguru kepada Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan berguru kepada Syekh Nawawi Tanah Haram. Jangan lihat guru saya. Kalau kalian ingin mendapat barokah dari panasan keilmuan, maka jaga hubungan kalian, jaga hubungan persaudaraan, jaga hubungan pertemanan, jangan dirusak dengan urusan dunia. Jadi sekarang kalau ada saudara kesusahan, tolong apa jangan? Kalau pinjam duit kasih apa jangan? Jangan. Punya duit nih, punya saudara kesusahan, tolong apa jangan? Ngomongin apa jangan? Jangan, lu pernah ngomongin dong, minjemin kagak. Dia dong nyumbit mulu, tapi dia minjemin kagak, lu PA. Jangan ya.
Pokoknya mudah-mudahan kalau kita udah bersih hati, insya Allah barokah akan kita dapatkan semua. Tidak ada orang hina karena miskin, itu nggak ada. Dan tidak ada orang mulia itu karena harta, tidak ada. Yang membuat orang mulia mau dalam keadaan miskin ataupun dia kaya karena kebersihan hati. Kayak Pak RT, no, ya Allah, masya Allah, kayak kunci ya kan, ya Allah. Yang pengganti saya cepot kayaknya nih. Ya Allah, Daus kayaknya kesayangan kayaknya Daus. Ya Allah, jagain. Pokoknya jagain semua romantika dalam kehidupan selalu ada. Manis garam akan selalu ada. Bahkan pahitnya pare akan kita rasakan dalam persaudaraan. Cuman insya Allah pahitnya pare akan berubah menjadi manis ketika itu pare kita taruhin gula. Artinya kekurangan saudara, kekurangan teman pasti ada, tapi harus kita bumbui dengan hal-hal yang baik yang ada dalam diri mereka. Saya jawab, saya tanya, sejelek-jeleknya ada orang nih, sejelek saudara, ada nggak kebaikannya? Ada nggak? Ada nggak? Nah, makanya karena ada, maka sejelek-jeleknya saudara kita ingat kebaikannya. Karena sebaik-baiknya orang pun pasti ada kejelekannya. Jangan ingat kejelekannya, tapi harus kita ingat adalah kebaikan. Oh, kalau udah begini hidup luar biasa, Allah guru, senang banget sama kita. Apalagi harus soleh tanggul. Habibah liatin dong, pamnya banyak betul. Pamnya betul, liatin hawaib itu luar biasa. Kalau udah satu majlis, la haula wala quwata illa billah, udah kayak taman-taman. Walaupun wanginya berbeda-beda, warnanya berbeda-beda, tapi satu taman. Kenapa kita tidak meniru para habaib? Bagaimana mereka saling menjaga daripada marwah kemuliaan mereka? Kenapa kita tidak bisa menjaga itu? Kalau kita bisa meniru mereka, maka insya Allah pun kita akan mendapatkan kemuliaan sama seperti mereka mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena kemuliaan yang paling utama adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah bisa kita dapatkan dengan adanya kebersihan hati. Jadi mulai sekarang jangan ngorek-ngorek kejelekan, jangan nyari-nyari kesalahan, jangan merasa sombong kepada jangan remehin, Nah, kalau udah begitu, insya Allah dengan saudara kita jaga, maka nanti pertemanan pun akan kita jaga. Pertemanan sesama Islam adalah saudara seagama. Maka insya Allah dunia wal akhirat dimanapun kita tinggal akan banyak saudara yang akan menyampiri kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Sallallahu salamullah ala Rasulillah. Sallallahu salamullah ala Habibullah. Sallallahu salamullah ala Rasulillah. Sallallahu salamullah ala Habibullah.
Karim Abdullah bin Abdurrahman Al-Tos. Kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.